Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Jumarta. Saya mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Syahwala. Jadi di sini saya akan memperagakan pemeriksaan fisik abdomen yang kita lakukan kepada pasien. Itu yang perlu kita ketahui bahwa untuk mengetahui ada tidak kelainan pada bagian abdomen pada pasien dengan cara kita memeriksa dengan empat cara: inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Jadi tindakan yang pertama yang perlu kita siapkan adalah handspoon. Baik, yang selanjutnya kita langsung ke pasien, di mana kita pastikan dulu betul pasien betul untuk identifikasinya, jangan sampai salah dengan pasiennya. Terus selanjutnya kita lakukan masa orientasi, di mana kita menyapa keadaan dan bagaimana keadaan pasien. Baik, Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, nama saya Noval Jumarta, saya mahasiswa Magister Keperawatan. Jadi di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak. Nah, untuk pemeriksaan fisik ini kita untuk mengetahui apakah ada kelainan atau ada kejanggalan yang ada di bagian perut Bapak. Nah, bagaimana Bapak? Apa bisa kita lakukan sekarang? Baik, selanjutnya bisa kita lakukan langsung. Mohon maaf Bapak, sebelumnya kita buka dulu selimutnya. Yang pertama perlu kita lihat di sini bahwa yang pertama kita inspeksi dulu, dimana kita melihat pertama kesimetrisan dari bagian perut pasien. Bisa kita lihat dari bagian bawah tempat tidur, di bagian kaki pasien, lalu kita lihat apakah kiri dan kanan dari perut pasien strukturnya itu sama, simetris atau tidak. Apabila tidak simetris berarti dicurigai ada bagian yang membesar atau ada bagian yang mengalami kerusakan atau pembengkakan. Jadi yang perlu kita inspeksi pada bagian perut itu adalah warna kulitnya, terus apakah ada jejas, ada alergi tidak, adakah tonjolan massa dari bagian usus yang melingkar-lingkar, atau ada pembengkakan atau tonjolan yang tampak pada area perut pasien. Selanjutnya perlu juga kita lihat bahwa area perut pasien itu permukaannya itu bagaimana, apakah cembung, cekung, apa datar, itu perlu kita inspeksi juga. Baik, selanjutnya kita lakukan auskultasi, di mana di sini yang perlu kita lakukan adalah mendengar bising usus pada pasien, di mana di sini perlu kita lakukan di tahap 2 supaya tidak mengganggu bising usus pada pasien. Nah, untuk bising usus normal 5-30 kali per menit, di mana suaranya bisa dengan gemuruh atau ada jadi itu ditandakan dengan pergerakan ususnya, dinilai berapa jumlahnya, dan apakah ada suara yang abnormal di bagian usus pada pasien. Baik, selanjutnya kita lakukan auskultasi pada bagian aorta, di mana di situ adalah nadi terdekat dengan jantung pasien, di mana kita mendengar bagaimana apakah suaranya yang normal itu adalah suara gemuruh. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan auskultasi,
kita lakukan palpasi, yang dimana kita meraba di area seluruh bagian area perut pasien, dimana ada 6 bagian pada perut pasien, yang dimana yang pertama itu ada hipokondrium, epigastrium, dan hipokondrium kiri. Terus ada di bagian kanan pasien ada lumbal kanan, umbilikus, dan lumbal kiri. Terus di bagian lilak kanan, hipogastrium, dan lilak kiri. Nah, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita meraba dengan telapak tangan di seluruh areanya, diawali dari bagian paling atas dulu. Dan kita instruksikan kepada pasien, apabila pasien merasa sakit itu bisa langsung memberitahu supaya letak dari bagian atau organ yang di dalamnya bisa diketahui. Bapak, apabila nanti merasa sakit, tolong beritahu saya akan menekan di bagian area perut Bapak ya. Sakit Bapak? Apabila kita sudah melakukan palpasi, di mana kita juga bisa melakukan palpasi dalam, yang dimana kita untuk melihat area nyeri dan tonjolan yang terdapat pada bagian area pada perut pasien. Dimana di situ perlu juga kita lihat bagian di area perut pasien itu yang mengalami tonjolan, dimana bisa dengan timbulnya tumor atau beberapa hal lain, atau adanya feses yang mengeras di bagian perut pasien, itu mungkin bisa teraba juga, dimana kita tujuan dari perkusi ini untuk mengetahui dengan mengandalkan indera pada bagian telapak tangan kita untuk mengetahui apakah ada kelainan pada pasien. Nah, selanjutnya perlu juga kita lakukan pemeriksaan adakah kemungkinan asites atau penumpukan cairan yang terjadi di bagian abdomen, dimana kita instruksikan kepada pasiennya terlebih dahulu untuk melakukan tekanan seperti ini. Jadi menekan, jadi dimana kita perlu memberikan rangsangan atau pukulan dengan lembut di bagian kiri pasien. Terus area yang kurang dominan kita letakkan di samping, dan area yang tangan yang lebih dominan kita lakukan pukulan pada bagian sampingnya, dan rasakan di sini apakah ada getaran dari cairan yang teraba di bagian sampingnya. Selanjutnya perlu juga kita lakukan perkusi ginjal, meletakkan tangan pemeriksa atau kitanya itu di bawah 3 ke 12, dan tangan yang dominan itu meraba pada bagian di bagian lilak kanan untuk menekan, dan jangan lupa untuk diangkat terlebih dahulu dan menekan. Dan sebelumnya juga instruksikan kepada pasien apabila ada nyeri bisa diberitahu kepada kita. Selanjutnya bisa juga kita lakukan palpasi di aorta, di mana kita menentukan besar dari aortanya dan apakah ada nyeri pada bagian area di aorta. Jadi bisa kita letakkan tangan di bagian tengah abdomen, jadi meraba. Nah, kita lihat di sini apakah normal besarnya, dan apakah ada nyeri yang bisa kita ganti sebagai nyeri tekan. Perlu juga kita periksa itu bagian hati pasien, di mana kita melihat ujung dari hatinya dan besarnya bagaimana, apakah normal atau tidak. Nah, untuk ujung dari
hati pasien sendiri itu dikatakan normal apabila hidungnya lancip dan terasa licin, dan kita lihat apakah ada pembengkakan di hidungnya dan apakah ada kelainan lain yang terdapat pada bagian hati pasien. Pertama, posisi tangan yang kurang dominan kita letakkan di bawah bawah pasien. Selanjutnya, tangan yang dominan itu menyisiri bagian atas hipokondrium, menyusuri bagian sampai ke epigastrium untuk melihat di area mana ujung dari hatinya. Dan kita raba, kita melihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Nah, kita merasakan dari bagian bawah tangan dari kelingking, bisa juga dari tengah untuk menyusuri, untuk melihat bagaimana kondisi dari ujung hati pasien, dan jangan lupa di bagian bawah untuk kita angkat lebih dahulu. Nah, selanjutnya kita lakukan perkusi, di mana kita mengetuk di bagian tengah jari. Jari yang tidak dominan kita letakkan, dan jari yang dominan kita mengetuk di bagian jari tengah, dan kita mengetuk di bagian 6 area itu juga organ apa yang ada di bawah bagian perut pasien, dimana misalnya ada lambung, ada hati, dimana di situ bisa kita lihat dengan penentuan 6 derajat tadi ada tidak suara yang lain. Misalnya contoh dari penumpukan feses itu bisa muncul suara redup. Area yang membesar atau tidak seharusnya di situ dengan tanda suara dari redupan timpani. Baik, setelah kita lakukan perkusi, di mana kita perlu melihat di area apa yang muncul suara redup dan timpani. Nah, untuk suara ini sendiri ditandai dengan yang seharusnya dia terdengar suara timpani atau suara yang besar atau ada berongga. Jadi tergantung dari bagian organ yang ada di dalam abdomen pasien. Kita akan memeriksa appendix, yang dimana di sini kita perlu menekan pada bagian sepertiga iliaka ke bawah ke tulang pinggul, dimana kita ukur. Nah, setelah kita mengukur bagian sepertiganya, dimana di sini kita lakukan penekanan pada area ini, pada titik ini. Kita instruksikan pada pasien dulu, Pak. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan appendix, di mana kita akan melihat apakah Bapak ada usus buntu atau tidak, Bapak ya. Jadi apabila terasa nyeri, Bapak bisa langsung beritahu saya, Bapak ya. Nyeri Bapak? Oke, baik. Baik Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Untuk memeriksa appendix, Bapak boleh angkat pahanya, saya tahan di sini. Nanti apabila Bapak appendix atau ada sesuatu yang akan terasa nyeri di sini, boleh Bapak beritahu saya, Bapak ya. Baik Bapak, coba angkat kakinya Bapak, agak pahanya. Sekarang kita coba angkat dulu kaki yang satu Bapak. Baik, itu saja pemeriksaan fisik yang bisa saya tampilkan. Lebih kurang mungkin ada silap-silap kata, saya mohon maaf. Baik, terima kasih.